saya sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak ibu, di mana tadi berat badan dan tinggi badannya kurang. Jadi saya putuskan bahwa anak ibu menderita stunting. Apa sih dok, kok masih stunting? Anak saya tiap hari makan banyak, dia makannya lahap kok saya kasih nutrisi yang baik juga. Kok dokter masih bilang dia stunting? Dokter ini udah terabal-abal ya? Bentar Bu, bentar saya jelaskan. Udah, saya nggak percaya, saya pergi aja cari dokter lain. Bentar Bu. Lagi ibu-ibu. Maaf deh, telat deh saya. Ngomong-ngomong dimana saja. Gimana Bu? Mana dengan masalah program stunting yang makin meresahkan warga? Nah, ini juga masalah gizi yang kurang pada anak-anak. Menurut ibu gimana nggih? Oke, betul banget Pak. Kemarin itu saya sama suster juga udah pemeriksaan nih, udah memeriksa anak-anak di posyandu kemarin. Dan kita memeriksa itu ada yang berat badannya kurang, terus tinggi badannya juga kurang, dan itu cukup banyak. Namun setelah kita tanya-tanya tentang, kita anamnesis juga, katanya sih konsumsi dari nutrisinya itu cukup, cuman kok hasilnya kayak gini, kita kan bingung juga ya suster ya. Dan itu juga perlu penelitian lebih lanjut kan, mungkin mereka kurang edukasi atau gimana. Mungkin dari suster Ayu gimana? Betul Pak, banyak warga dengan pola makan yang kurang bervariasi sehingga meskipun mereka sudah merasa cukup memberikan makanan, tetap saja masih berkurang Bapak. Nah iya benar Dok dan Sus, dimana saya dengar-dengar dari ibu-ibu kader posyandu juga bahwa masyarakat sini itu juga kurang pengetahuan akan suplemen. Mereka menganggap suplemen yang diberikan, yaitu kan dari kader posyandu memberikan suplemen vitamin. Mereka menganggap bahwa vitamin ini tuh adalah obat, sehingga mereka tuh takut akan efek samping dari vitamin tersebut. Padahal kan vitamin juga sangat penting kan buat tumbuh kembang dari anak mereka, iya nggak? Ya, dan kalau dari sisi hukum nanti saya bisa bantu menjelaskan agar warga-warga di sini tuh bisa lebih paham tentang pentingnya program ini. Iya, saya juga setuju kalau menurut saya ini karena ada rasa malu di mana orang tua merasa dinilai buruk sehingga kita perlu pendekatan yang lebih empati gitu. Oke, baik, terima kasih tanggapannya Ibu Rina, Ibu Sinta, dan juga Ibu Fitri, dan juga Suster Ayu dan Pak Kades. Berdasarkan yang sudah kita tampung, dapat saya putuskan bahwa kita harus sekali untuk mengadakan sosialisasi. Kenapa harus mengadakan sosialisasi? Karena kita harus ubah cara pola pikirnya mereka. Mereka tidak setuju anaknya dibilang stunting, namun kita akan buktikan dengan adanya data-data berat badan dan juga tinggi badannya yang kurang, dan juga kita tentunya akan edukasi nantinya di akhir gitu. Mungkin dari Pak Kades ada tanggapan? Bagi ibu-ibu, berdasarkan dari diskusi, saya sangat setuju dengan program sederhana, yakni merupakan program untuk sosialisasi pada masyarakat, yang dimana itu untuk menekan angka stunting di desa kita. Nah, berikutnya monggo dibuatkan kelompok untuk program tersebut. Oke, baik, terima kasih atas persetujuannya Pak Kades. Di sini kita akan membagi tugas supaya nanti lebih bagus sosialisasinya. Di sini saya dan juga Suster Ayu akan fokus terhadap pemeriksaan anak dan juga edukasi kesehatan. Untuk Bu Rina nanti akan fokus ke pemberian suplemen dan juga distribusi makanan-makanan tambahan. Kemudian nanti Ibu Fitri akan terkait dengan hukum ya, tentunya Ibu, tentang kebijakan hukum terkait program kita ini, sosialisasi ini. Terus untuk Bu Sinta nanti bisa terkait mendekati warga-warga yang mungkin masih skeptis akan stunting ini, seperti Bu Ani, bisa didekatkan secara personal, mungkin nanti bisa lebih lama-kelamaan pasti akan paham tentang pentingnya untuk mencegah stunting ini. Mungkin dari saya itu aja, mungkin gimana tanggapan dari ibu-ibu? Mungkin ada tambahan dari saya. boleh. Saya juga akan melibatkan warga yang paham, contohnya seperti Bu Dina, dimana agar dia menjadi contoh positif bagi warga lainnya. Boleh Suster, saya setuju. Oh iya Dok, saya setuju dengan ide dokter tersebut. Namun jika nanti masih ada warga yang tidak setuju bahwa anaknya dikatakan stunting, bagaimana ya? Mungkin ibu-ibu yang lain ada tanggapan? Iya, nantinya akan saya tanggapi secara personal, di mana nanti akan saya dengarkan dulu alasan-alasan dari mereka, lalu akan saya berikan penjelasan secara bertahap. Jadi nanti dari sisi hukum saya akan bantu jelasin ke orang tua anak-anak itu kalau ini merupakan tanggung jawab dari orang tua untuk memastikan anak-anaknya itu dapat tumbuh sehat. Bagus ibu-ibu, terima kasih kontribusinya ibu-ibu sekalian dan juga Suster Ayu.
Mungkin itu pembagian tugasnya gimana menurut Pak Kades? Bagi ibu-ibu, saya setuju dengan pembagian kelompok tersebut. Semoga besoknya lancar acaranya Bu ya. Akhiri, terima kasih. Kok Bu Ani nggak ikut ke sosialisasi ya? Bu Ani. Bu Dina. Bu Ani ngapain nih Bu? Lagi nyapu, nggak ikut ke sosialisasi tahu. Ngapain ke sosialisasi? Itu loh ada sosialisasi di balai desa. Tentang apa sih sosialisasi? Tentang stunting Bu. Anak saya lo sehat, ngapain ikut kayak gitu? Yang ikut sosialisasi loh, bukan berarti anaknya nggak sehat. Ah, Itu udah biar lah. dapat informasi aja. Ayolah Bu, ikut. Saya sibuk lihat sekarang. Nah, ini loh bisa nanti, ayolah Ibu ikut bareng-bareng semua loh udah di sana. Ya, ayolah Bu. Saya lo udah biasa ngasih anak saya makan. Biar Bentar Bu. ini loh biar dapat informasi aja, biar anaknya tambah sehat. Ayolah Bu. Ya udah bentar Udah deh. saya tunggu ya Bu di sini. Ya, saya siap-siap dulu tapi. Ya. Ngapain sih Bu kita ikut ini? Gak apa-apa loh Bu, ini biar dapat informasi. Ayo Bu, ini udah mulai loh ini. Mas aja ya Bu. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat nggih? Di sini saya dengarkan akan menjelaskan tentang masalah stunting untuk mencegah peningkatan angka stunting. Untuk kita akan diterangkan oleh dokter dan rekan-rekan. Sebelumnya ngapunten nggih, saya izin mengulurkan sadar mendadak. Matur nuwun. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Baik. Oke, jadi sekarang di sini saya dan rekan-rekan tim kesehatan akan menjelaskan tentang stunting. Mungkin di sini ibu beberapa sudah tahu ya stunting itu apa. Dan stunting ini bukan hanya soal kelaparan, tapi bisa juga tentang berat badan yang menurun dan tinggi badan yang menurun. Dan ini juga menjadi masalah kesehatan tidak hanya di desa kita tapi di Indonesia ya. Karena ini memiliki dampak yang jangka panjang, yaitu mempengaruhi kesehatan dan juga kecerdasan anak-anak kita. Oke, baik ibu-ibu, jadi untuk makanannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik ibu-ibu, saya lanjutkan. Di sini ada misalnya anak kita butuh protein. Contohnya dari hewani yaitu ikan, telur, daging. Kemudian ada protein nabati yaitu tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian sayur dan buah juga perlu dipenuhi. Jika kita tidak memenuhi, tumbuh kembang anak akan terganggu. Bu, tapi kan saya udah kasih anak saya tiap hari makan nasi dan tempe, itu masih kurang. Oke, di sini saya izin menambahkan ya Bu Ani dan izin menanggapi bahwa hal yang Bu Ani lakukan ini sudah benar dengan memberikan nasi dan juga tempe yang di dalamnya itu juga terdapat zat besi dan juga kandungan-kandungan yang lain yang dibutuhkan oleh anak ibu. Namun anak ibu di sini juga butuh omega 3 yang terdapat pada daging. Dan selain itu, anak-anak itu juga butuh suplemen ibu. Salah satunya ada vitamin. Dan untuk konsumsi vitamin, ibu-ibu di sini tidak usah khawatir akan efek samping dari vitamin, karena vitamin itu sangat berguna untuk tumbuh kembang dari anak-anak ibu. Seperti itu. Baik, saya izin menambahkan juga, saya paham bahwa ibu mungkin tersinggung, namun di sini kami tidak menyalahkan ibu, tapi kami di sini membantu agar anak-anak kita bisa tumbuh sehat. Mungkin saya juga izin menambahkan, sebagai orang tua kita sebagai kewajiban kita untuk memastikan agar kebutuhan nutrisi anak kita itu terpenuhi. Nah, pemerintah juga mendukung program ini agar untuk memastikan agar setiap anak itu mendapatkan haknya. Bu, saya sudah mulai kasih makan anak saya ikan dan sayur. Berat badannya itu udah naik loh Ibu. Terima kasih banyak ya Bu buat informasinya. Bagus Bu Dina, nanti kita akan melakukan demo masak masakan bergizi sederhana supaya ibu-ibu tahu cara memasaknya. Baik, saya akan kembalikan lagi ke dokter. Baik, ibu-ibu gimana nih? Tadi kita udah sempat konsultasi, kemudian juga kita udah edukasi sedikit tentang stunting. Dan nanti mungkin di kemudian hari juga kita seperti yang dibilang Suster Ayu, kita akan demo masak-masakan gizi sederhana gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bingung tentang saya sudah memberikan makanan menu ini tapi kenapa masih stunting, itu bisa langsung aja konsultasi ke saya atau ke Suster Ayu.
Mungkin segitu aja sosialisasi hari ini Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore. Sore. Dok, gimana dok kemarin kegiatannya dok? Lancar Pak. Ini kita mau ngadain evaluasi. Oke. Bapak ikut ya Iya. Pak. Siang ibu-ibu, maaf ya. Siap Pak. Nah, jadi gimana bu kemarin kegiatannya? Ada apa evaluasi bu yang mau dibahas? Nah, gimana nih Ibu-Ibu sosialisasi kita kemarin? Apakah ada evaluasi yang perlu kita perbaiki mungkin ke depannya? Kalau dari saya sendiri, Ibu Ani yang awalnya skeptis sekarang lebih kooperatif, di mana pendekatan personal di sini sangat efektif. Penjelasan soal hak anak juga jadi lebih efektif sehingga orang tua mereka itu jadi lebih paham tentang pentingnya program ini untuk mencegah stunting pada anak-anak. Kemudian untuk posyandu juga sudah mulai ramai dan warga berdatangan untuk menimbangkan anaknya. Iya benar sekali, di mana distribusi suplemen setelah sosialisasi berjalan itu juga berjalan dengan baik, di mana ibu-ibu di sana juga semakin percaya bahwa suplemen atau vitamin yang kita berikan itu aman. Oke, kerja bagus semuanya Ibu-Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Dan ini membuktikan ya bahwa kolaborasi kita semua yang lintas profesi ini beda-beda. Baik dari saya sebagai dokter, Suster Ais selaku suster, kemudian Ibu Rina selaku apoteker, Ibu Fitri selaku dari hukum, dan juga Ibu Sinta dari psikolog. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dari Pak Kades sendiri sudah mendukung program kita, yaitu untuk pencegahan stunting ini. Kita membuktikan bahwa lintas profesi ini memicu perubahan yang nyata. Tantangan kita berikutnya adalah program ini harus kita jalankan secara konsisten. Tentunya adalah untuk menekan angka stunting ini supaya desa ini terhindar dari stunting, supaya semua anak-anak di sini juga sehat. Mungkin segitu aja evaluasinya dari saya dan juga teman-teman rekan-rekan yang lainnya. Baik ibu, terima kasih untuk kemarin kegiatannya. Saya berharap semoga acara ini bisa berjalan terus sampai ke depannya. Saya kira pada hari ini, terima kasih. Makasih ya Suster Ayu, anak saya udah ini makan sayur berat badannya jadi nambah loh. Dan saya juga ya Suster, terima kasih sudah berikan edukasi ke kami tentang pentingnya gizi untuk anak-anak. Baik, sama-sama ya Ibu. Ini kan hasil kerja kita semua. Dan ini kita harap anak-anak akan tumbuh dengan sehat. Terima kasih. Saya pencegahan stunting. Sebelahnya. Dok. Gimana dok kegiatannya? Gimana dok evaluasinya? Guys, saya lihat video. Selamat pagi. Yang bener lah. Ayo, Adi. Nggak bisa.